Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Wahyu Pangestu. Saya mahasiswa semester 6 Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan nomor induk mahasiswa 181111130 dan di kelas TIF RP 18 CIDA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang bangun kontrol nutrisi otomatis pada tanaman hidroponik berbasis Internet of Things atau sering disebut juga IoT. Sebelumnya, selamat pagi, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sini. Pada proposal penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, metode penelitian, serta analisis dan perancangan. Latar belakang. Yang pertama ada pertanian. Pertanian ini merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena pertanian sebagai mata pencaharian di Indonesia ini tumbuh seiring kebutuhannya masyarakat. Lalu hidroponik. Hidroponik ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata hydro yang artinya air dan ponos yang artinya daya atau energi. Jadi hidroponik adalah metode menanam tanaman tanpa menggunakan media tanah yang artinya dilakukan dalam media berair yang mengandung campuran nutrisi. Lalu ada Internet of Things atau IoT. Merupakan sebuah struktur jaringan dari berbagai jenis alat atau benda yang memiliki identifikasi yang unik pada setiap perangkat yang didukung dengan perangkat lunak, sensor, dan akses internet di mana saja. Permasalahannya, masalah yang kerap terjadi pada pertanian, apalagi di bidang tanaman hidroponik ini, adalah kualitas tanaman yang kurang baik dan kegagalan panen yang disebabkan dari berbagai aspek seperti tidak terpantaunya larutan, pH, suhu, dan yang lainnya. Kenapa di sini saya memakai alat IoT atau Internet of Things? Karena untuk mengontrol dan memonitoring tanaman dari mana saja menggunakan internet dan perangkat seluler atau sekarang disebut Android. Karena sebagian petani di desa saya, di desa Citapen, bertani dengan metode penanaman ini, penanaman hidroponik, masih secara manual. Hampir semua sistem seperti mengecek suhu, larutan, dan pH, masih secara konvensional. Akibatnya, kegagalan panen atau kualitas yang kurang baik menjadikan petani merasa lelah dengan kegagalan panen terus-menerus atau kualitas tanaman yang kurang baik. Lalu ada malas. Menjadikan petani merasa malas untuk pembudidayaan tanaman dengan metode hidroponik ini. Selanjutnya, petani bisa frustasi karena proses pembudidayaan yang cukup memakan waktu apabila mengeceknya secara manual atau konvensional. Karena harus dicek setiap saat gitu, di setiap waktu. Maka dari itu perlu dirancang sebuah alat yang dapat menambah serta mengalirkan larutan nutrisi secara otomatis. Di mana alat ini dapat memonitor suhu, mengukur ketinggian larutan nutrisi, sekaligus dapat mengatur waktu untuk pergantian air nutrisi. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama ada rumusan masalah. Di sini saya merumuskan karena petani tanaman hidroponik di desa Citapen ini kerap kali mengalami kendala dalam proses pembudidayaan tanaman hidroponik, terutama pada penggunaan larutan nutrisi dan pemantauan terhadap keberlangsungan budidaya. Lalu kedua, pembudidayaan tanaman hidroponik ini di desa saya yang masih secara konvensional sering terjadi pemberian nutrisi atau air yang tidak terpenuhi, bahkan dapat terlalu banyak yang mengakibatkan kualitas tanaman kurang baik atau kegagalan panen, yang akhirnya memakan waktu lama dalam pembudidayaan. Lalu tujuan penelitian ini adalah
merancang sistem kontrol larutan nutrisi otomatis pada tanaman hidroponik agar dapat dialiri nutrisi dengan sensor jarak dan sensor suhu yang dapat berkoordinasi dengan Arduino Uno, itu microcontroller, untuk menghasilkan sistem pengaliran secara otomatis dan dapat dipantau melalui perangkat Android. Dengan adanya sistem ini, maka dapat meminimalisir secara otomatis risiko kegagalan atau kurang baiknya panen gitu, kualitas, karena secara efisien dan mempermudah untuk memantau perkembangannya jika ada alat ini. Manfaat penelitian. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membuat para pembaca tertarik untuk mengikuti proses pertanian secara hidroponik yang berbasis IoT sehingga mampu meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian. Lalu ada bagi petani. Bagi petani ini diharapkan bisa menjadi alternatif dalam menerapkan pertanian hidroponik sehingga proses kontrol dan monitoring lebih efektif dan efisien. Lalu bagi peneliti, bagi saya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pembaharuan dalam sektor pertanian untuk bisa dikembangkan lebih lanjut seiring berkembangnya zaman. Pembatasan masalah. Agar fokus pada materi yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. Pertama, alat yang dibuat atau digunakan berbasis microcontroller, Arduino Uno, dan Android. Lalu objek penelitian dilakukan pada petani tanaman hidroponik di desa Citapen. Output yang terjadi berupa pengukuran ketinggian larutan nutrisi dan suhu di sekitar tanaman yang akan ditampilkan di LCD, yang dimana nanti LCD ini terhubung dengan Wi-Fi, yang Wi-Fi itu database-nya ke Android. Sistem ini dibuat hanya mencakup proses menambah serta mengalirkan larutan nutrisi, memonitoring suhu, unsur hara, pH, kelembaban, dan mengukur ketinggian larutan, sekaligus dapat mengatur waktu untuk pergantian air. Hidroponik. Hidroponik dalam bahasa Yunani itu dibagi dua, hydro dan ponos. Di mana hydro artinya air dan ponos adalah daya atau energi. Hidroponik ini contoh sayurannya sayuran hijau seperti bayam, seledri, lalu ada pakcoy dan kubis atau engkol. Lanjut, tinjauan pustaka yang berikutnya ada Arduino Uno, sensor ultrasonik, sensor suhu, real time clock, power supply, LCD, pompa air, wireless fidelity atau Wi-Fi, ESP8266, dan ada sistem IoT. Ada Things, Gateway, Cloud, dan User atau pengguna. Tinjauan pustaka yang berikutnya adalah microcontroller, di mana microcontroller ini adalah perangkat semikonduktor yang memiliki sistem mikroprosesor. Pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah papan microcontroller yang berbasis Atmega 328. Terdapat 14 pin input atau output digital. Di antaranya 6 dapat digunakan sebagai output VWM dan 6 pin analog. Lalu ada koneksi ke USB, konektor daya, serta tombol reset. Selanjutnya sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini adalah sensor jarak. Dengan prinsip pengoperasian sensor ini adalah sama dengan radar ultrasonik, di mana saya menggunakan sensor ultrasoniknya adalah HC-SR04 yang versi murah dari sensor ultrasonik. Lalu ada sensor suhu. Sensor suhu di sini berfungsi untuk mengecek suhu pada tanaman hidroponik. Di sini saya menggunakan sensor suhu LM35. Selanjutnya real time clock RTC. RTC adalah sirkuit terpadu yang diproduksi oleh
perusahaan semikonduktor Dallas. Yang dimana di sini saya menggunakan DS1307 microchip yang dapat digunakan sebagai pengatur waktu yang mencakup detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Akses dilakukan pada sistem serial sehingga hanya diperlukan 2 jalur untuk komunikasi. Nah, ini RTC ini berguna atau berfungsi untuk tadi mengatur waktu aliran penggunaan larutan nutrisinya. Lalu ada power supply, di mana power supply ini bagian terpenting dari peralatan elektronik, karena power supply ini untuk tegangan ke semua blok rangkaian dan komponen yang perlu mendukung pengoperasian dengan sumber tegangan. Selanjutnya ada rangkaian LCD, di mana LCD ini adalah liquid crystal display, modul tampilan yang serbaguna karena dapat digunakan untuk menampilkan layar yang berbeda seperti huruf, angka, dan huruf lainnya, dan dapat menampilkan tulisan tangan. LCD ini nanti untuk hasil langsung di lokasi di tanaman hidroponik, yang disangkutkan dengan WiFi untuk melihatnya di Android. Lalu ada pompa air. Pompa air ini digunakan untuk mensirkulasikan larutan nutrisi di atas hamparan hidroponik. Di sini saya menggunakan tegangan 220 volt. Selanjutnya ada WiFi atau sering disebutnya wireless fidelity, ya sering disebut WiFi. Adalah istilah untuk produk atau layanan yang menggunakan protokol jaringan nirkabel. Alat ini digunakan untuk jaringan komunikasi internal. Lalu modulnya yaitu ESP8266. Komponen chip yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang terhubung saat ini. Selanjutnya ini adalah arsitektur Internet of Things, di mana di sini ada konsep IoT dijelaskan di gambar. Kita membutuhkan things, lalu gateway, cloud sebagai penyimpanannya, lalu pengguna. Lalu selanjutnya ada pengertian dari Android. Android merupakan sistem operasi pada smartphone, di mana Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. dan diakuisisi oleh raksasa Google pada tahun 2005. Android dibuat dengan basis kernel Linux yang telah dimodifikasi, dan untuk setiap rilisnya diberi kode nama berdasarkan nama hidangan makanan. Seperti contohnya ada ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, dan yang sekarang itu pie. Kalau saya nggak tahu key-nya itu apa. Lanjut penelitian terdahulu, di mana di sini ada sistem pemantauan dan pengendalian nutrisi, suhu dan tinggi air pada pertanian hidroponik berbasis website yang diteliti oleh Yuga Hapridar Putra, Dedi Triyanto, dan Soehardi di jurnal Coding Sistem Komputer dan Aplikasi pada volume ke-6 nomor 3 2018 halaman 128 sampai 138. Lalu ada implementasi IoT pada sistem monitoring dan pengendali sirkulasi air tanaman hidroponik yang diteliti oleh Ari Prasetyo, Usman Nur Hasan, dan Gilang Lazuardi dari Politeknik Negeri Malang, Jurnal Internasional Teknik dan Teknologi, volume 7 tahun 2018 halaman 122 sampai 126. Lalu otomasi pemberian nutrisi pada sayuran hidroponik berbasis embedded system yang diteliti oleh Faiza Adriniyah Roshidi, Andriani Parastiwi, dan Hari Kurnia Sapitri
pada jurnal Elektronika Otomasi Industri pada tahun 2020, volume ke-7 nomor 3 halaman 27 sampai 31. Analisis dan perancangan. Analisis dan perancangan ini ada pengumpulan data, pengembangan sistem, planning, desain, dan testing. Metode penelitian. Pertama ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan wawancara dan observasi langsung ke lokasi buat melihat bagaimana proses pembudidayaan tanaman hidroponik di Desa Citapen. Subjek dan lokasi penelitian. Lokasi di Desa Citapen, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Populasi petani hidroponik di Desa Citapen. Sampelnya sini ada Kang Dery, petani hidroponik, yaitu dia salah satu petani dan pengurus itu Karang Taruna di desa saya di RW 9. Waktu tahun 2001-2022. Sini ada prosedur penelitian di mana pembuatan. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pembuatan alat kontrol dan monitoring. Lalu ada pengujian, uji dengan ahlinya. Setelah alat selesai dirancang, maka dilakukan uji kelayakan alat oleh sang ahli. Implementasi. Setelah dinyatakan layak pada tahap pengujian, maka tahap selanjutnya adalah implementasi kepada pertanian pada para petani. Lanjut ada metode pengembangan. Di sini saya menggunakan metode pengembangan System Development Life Cycle atau DLC, yaitu pada model prototype. Di mana di sini saya mengurutkan beberapa poin, yaitu kebutuhan sistem, perancangan media dan alat. Alat di sini adalah sensor, mengkode sistem, testing atau pengujian, evaluasi atau perbaikan, dan terakhir implementasi sistem. Lalu ada desain, use case diagram, skenario diagram. Di use case diagram ini ada pemilik tanaman atau petani menghidupkan wifi alat penyiram dan dengan include lihat data ketinggian air, suhu sekitar di Android. Input pada alat penyiraman beberapa hari sekali, larutan akan diganti. Skenario diagram. Aktor pemilik tanaman atau petani, deskripsinya di sini interaksi antar aktor dan alat alir tanaman. Prekondisi alat penyiraman sudah dalam keadaan hidup, sudah dinyalakan. Basic flow. Aktor menyalakan alat dengan respon sistem, sensor melakukan deteksi. Aktor mengkoneksikan alat dan Android melalui Wi-Fi. Sensor akan mengirim data berupa status tinggi larutan dan suhu sekitar ke Android. Lalu ada alternate flow. Aktor tidak mengkoneksikan Wi-Fi, maka sistem hanya mendeteksi tapi tidak mengirimkan data ke Android. Jadi cuman ke LCD. Lalu ada post condition di mana pompa akan hidup 6 jam sekali jika terdeteksi larutan telah berkurang. Lalu ada activity diagram. Di sini petani menghidupkan alat, lalu menghidupkan Wi-Fi. Alat akan menyensor dan melakukan deteksi pada tanaman. Deteksi oleh sensor suhu dan deteksi oleh sensor jarak juga. Ada tampilan status suhu dan tinggi larutan di LCD. Pompa mati atau pompa hidup. Jika berhasil menampilkan status, maka di sini akan menampilkan data yang sama melalui Wi-Fi ke Android. Lalu pemilik tanaman mengatur melalui keyboard alat alir beberapa hari sekali. Larutan harus diganti. Ada sequence diagram. Sebagai contohnya di sini pemilik tanaman menghidupkan alat hidup, menghidupkan Wi-Fi, alat mendeteksi, sensor berhasil mendeteksi, lalu balik lagi menampilkan status tanaman,
pompa hidup atau bati, input hari digantinya larutan, lalu memberikan inputan untuk alat bergerak otomatis secara berkala menampilkan status tanaman. Di sini ada IRD-nya, Entity Relationship Diagram. User dari satu ke banyak, yaitu pengaturan tanaman. Lalu ada ke pembacaan sensor, ke pemantauan, di mana di pemantauan ada nilai pH, nilai minimal suhu, nilai maksimal suhu, nilai suhu, ID pemantauan, ID data, dan yang lainnya. Untuk di pengaturan tanaman, ID tanaman, nama tanaman, maksimal suhu, maksimal pH, minimal pH, maksimal tinggi, minimal tinggi. Lalu ada ID pembacaan, baca suhu, baca pH, baca tinggi. Dan untuk di usernya sendiri ada ID user, nama, username, dan password. Sini ada contoh tabel yang saya buat. Untuk tabel user ada ID user, nama, username, password dengan tipe data ID user integer, nama teks, username teks, dan password teks. Lalu ada tabel pembacaan sensor, ID pembacaan tipe data integer, ID user tipe data integer, baca suhu, baca pH, baca tinggi, tipe data double. Lalu ada tabel pengaturan tanaman, ada ID tanaman tipe data integer, ID user tipe data integer, nama tanaman teks, deskripsi teks, maksimal suhu, maksimal pH, minimal pH, maksimal tinggi, minimal tinggi, itu tipe datanya double. Untuk primary key-nya pada ID user langsung ada pembacaan, ID pembacaan, dan ID tanaman. Tabel pemantauan ada ID data sebagai primary key, lalu ada ID tanaman, ID user, dan yang lainnya bisa dilihat. Relasi antar tabel, user berrelasi dengan pembacaan sensor serta pengaturan tanaman dan pemantauan. Dan untuk pengaturan tanaman ini berhubungan dengan pemantauan. Lalu ada desain, ada aplikasi Android dan alat hidroponik. Sini saya mendesainnya seperti ini. Tampilan home, about, di mana di sini ada hidroponik otomatis. Selamat datang di panel informasi alat alir tanaman hidroponik otomatis. Ada tanggalnya, lalu ketinggian larutan berapa cm, suhu berapa derajat Celcius, keasaman atau kebasaan air berapa pH, pompa air menyala atau mati. Lalu untuk alat hidroponiknya seperti di gambar ini. Untuk rencana pengujian ada testing pengujian alpha. Di sini ada pengujian menu data suhu, menu data pH, menu data tinggi, menu data pompa. Di mana menu data suhu ini nama eventnya tampilkan menu suhu. Hasil yang diharapkan tampil data suhu. Kesimpulannya ada berhasil atau ada kendala. Menu pH, tampilan menu pH, tampil data pH. Dan kesimpulan berhasil atau ada kendala. Menu data tinggi, tampilan menu tinggi, tampil data tinggi, berhasil atau ada kendala. Lalu menu data pompa, menyala atau mati. Menu menyala atau mati, tampil data pompa menyala atau mati. Kesimpulan berhasil atau ada kendala. Selanjutnya testing beta, di mana di sini ada pertanyaan. Sistem kendali dengan menggunakan Android ini mudah dalam penggunaan. Apakah nanti akan setuju, cukup setuju atau tidak setuju? Lalu nomor 2-nya ada semua perintah pada sistem bekerja sesuai fungsinya. Ketiga, ketergantungan koneksi internet membuat ketidaknyamanan bagi pengguna. 4, dengan adanya sistem ini akan menarik banyak orang untuk memakainya. Kelima, sistem kontrol monitoring ini apakah sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. 6, sistem sudah sesuai kebutuhan sehingga tidak memerlukan pengembangan lagi. 7, sistem kendali tanaman hidroponik ini mudah untuk dipelajari.
Yang terakhir, sistem dan alat dapat membantu pengguna jika sedang dalam perjalanan keluar kota dalam waktu yang lama. Dan untuk jadwal penelitiannya, di sini saya menyusunnya yaitu nomor 1, dengan kegiatan pembuatan proposal penelitian pada bulan Agustus, minggu ke-1 dan minggu ke-2. Lalu ada pengumpulan data penelitian bulan Agustus minggu ke-3 sampai minggu ke-3 bulan September. Menganalisis sistem juga minggu ke-3 bulan Agustus sampai minggu ke-3 September. Merancang sistem pada minggu ke-4 Agustus sampai minggu ke-3 bulan September. Membuat program minggu ke-2 di bulan September sampai minggu pertama di bulan Oktober. Untuk pengujian minggu ke-2 bulan September sampai minggu pertama bulan November. Evaluasi dan perbaikan pada minggu pertama November dan minggu ke-2 November. Lalu ada sosialisasi kepada user minggu pertama November sampai minggu terakhir, minggu ke-4 di bulan November. Lalu implementasi program yaitu Desember pada minggu pertama dan dokumentasi di setiap saat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.